Halo Sobat AI, jumpa lagi dalam podcast kita AI Logika dan kita berharap kondisi Sobat semuanya dalam kondisi prima dan kondisi sehat-sehat dimanapun Anda berada. Dan pada episode kali ini kita akan kupas satu topik yang masih trending, yang masih masih aktual terjadi, yaitu konflik antara Iran melawan Israel, Amerika Serikat, dan sekutunya. Tentu saja dari sudut pandang artificial intelligence AI, yaitu si Eli. Bagaimana Eli melihat konflik Iran melawan Israel Amerika ini? Apakah masih akan berkepanjangan ya Eli? Berdasarkan data dan analisis yang ada, konflik Iran-Israel saat ini memang berada pada tingkat eskalasi yang cukup tinggi, dengan potensi meluas ke kawasan lain. Beberapa faktor kunci yang bisa membuat konflik ini berkepanjangan adalah keterlibatan langsung negara-negara besar, serta meluasnya dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan minyak dunia. Namun ada juga pendapat bahwa masing-masing pihak mungkin berusaha menghindari perang terbuka yang skalanya sangat besar sekali. Posisi Indonesia sendiri cenderung mendorong deeskalasi dan penyelesaian damai, serta konsisten menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk agresi militer. Jadi posisi Indonesia apakah sudah tepat dalam hal ini Eli? Indonesia secara tradisional berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak blok kekuatan manapun, tapi tetap aktif mendorong perdamaian dunia melalui diplomasi dan hukum internasional. Dalam kasus konflik Iran-Israel ini, posisi Indonesia cenderung mendorong deeskalasi dan penyelesaian damai, serta konsisten menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk agresi militer. Jadi memang keputusan tidak memihak blok manapun itu sudah tepat begitu ya? Betul, keputusan untuk tidak memihak dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan bertujuan menjaga stabilitas serta mendorong perdamaian. Dengan begitu, Indonesia punya ruang diplomatik untuk terus menyuarakan penyelesaian damai. Ini Eli, saya ingin memperdalam lagi. Kemudian apa dampak kelanjutan dari konflik ini jika berkepanjangan? Apakah soal krisis energi dan lain sebagainya memang akan terjadi? Jika konflik ini berkepanjangan, dampak terbesarnya memang akan sangat terasa pada pasokan energi global. Gangguan di Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dan gas, bisa menyebabkan lonjakan harga yang drastis dan krisis energi. Hal itu kemudian bisa memicu perlambatan ekonomi global dan inflasi yang tinggi. Untuk Indonesia yang merupakan net importir minyak, kenaikan harga minyak bisa membebani APBN dan meningkatkan beban subsidi energi. Selain krisis energi, dampak geopolitik lain adalah ketegangan antar negara yang meningkat dan potensi destabilisasi kawasan yang lebih luas. Apakah ada hal spesifik yang ingin kamu diskusikan soal dampak ekonominya? Ya, terutama soal energi. Kemudian misalnya lontaran ide atau wacana soal work from home atau work from anywhere bagi para pekerja atau mungkin ASN begitu. Apakah ini cukup berdampak bagus begitu, misalnya untuk menghemat BBM atau menghemat energi begitu? Berdasarkan data dan energi, kebijakan work from home atau work from anywhere memang berpotensi menghemat energi, terutama pada konsumsi BBM untuk transportasi pekerja. Tapi efektivitasnya sangat tergantung pada jumlah pekerja yang bisa melakukannya, jenis pekerjaannya, dan juga perubahan pola konsumsi energi di rumah, misalnya penggunaan listrik untuk AC dan perangkat lainnya. Dalam skala besar, meskipun bisa mengurangi permintaan BBM, dampaknya mungkin tidak sepenuhnya signifikan kalau tidak dibarengi upaya penghematan energi di sektor lain, seperti industri dan komersial. Menurut kamu, apakah kebijakan work from home ini bisa diterapkan secara luas di berbagai sektor untuk mendukung penghematan energi? Ya, saya sepakat sih, misalnya itu memang tergantung implementasi ya di lapangan. Oke, Eli, jadi ke penutup atau closing atau kesimpulan diskusi kita, mungkin Eli bisa mengkompilasi ya. Kira-kira apa yang perlu dipahamkan ke masyarakat dengan konflik global ini, Iran, Israel, Amerika tentu saja, dengan kebijakan tadi soal krisis energi dan kemungkinan-kemungkinan soal penghematan dengan work from home atau work from anywhere. Silakan, Eli. Berdasarkan data dan analisis, konflik Iran-Israel ini berpotensi memicu ketidakstabilan global, terutama dalam pasokan energi dan ekonomi, sehingga masyarakat perlu waspada terhadap dampaknya.
Di sisi lain, wacana work from home atau work from anywhere bisa menjadi salah satu strategi untuk menghemat energi dan menekan dampak ekonomi bagi masyarakat, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada implementasi. Intinya, situasi saat ini memang menuntut kehati-hatian dan adaptasi. Oke, sementara cukup Eli. Terima kasih atas pandangannya dan itu tadi Sobat AI di mana saja Anda berada, kupasan dari Eli, si AI Logika dalam episode kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit pandangan yang mencerahkan untuk sobat semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye.